Shalom bagi kita semua. Saat ini kita akan memulai ibadah peringatan hari kenaikan Yesus ke surga. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 99 ayat yang pertama dan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia,
yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar berkuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 98, ayat yang pertama dan kedua. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23 dan 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling menolong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174, ayat yang pertama. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga
menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan mengandalkan pengasihan. Janganlah tolak kami dari hadapan. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami, supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil, sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gerejamu selama di dunia ini. Walaupun gerejamu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada sekitar terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaatmu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara, dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami ini. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Oh
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 458 ayat yang pertama. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 541 ayat yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 130 ayat yang kedua. Shalom, selamat berpesta rohani, pesta besar kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi khotbah bagi kita di pesta besar, pesta rohani kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga. Adalah dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai 20. Baik, saya baca sendiri. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah atas anugerah penyertaannya. Kita dapat bersekutu pada pesta rohani, pada pesta besar peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Di pesta ini kita menerima berita sukacita besar
dari Tuhan Yesus yang tak mungkin ditawarkan oleh dunia ini, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga adalah mempersiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa di surga, sebagaimana telah diberitakan keempat Injil dan tadi di penghantar kebaktian kita oleh liturgis telah lebih dulu diucapkan oleh liturgis kita tentang kenaikan Yesus ke surga adalah mempersiapkan tempat bagi semua orang yang percaya, dan Dia akan datang kelak untuk mengangkat dan memanggil kita. Berita yang dituliskan keempat Injil adalah satu paket menjelaskan firman menjadi daging di dalam Yesus Kristus, lahir di dunia ini, bekerja di dunia ini 100% menjadi manusia tidak berdosa, dan 100% adalah Allah. Ia telah memberitahukan proses kematiannya, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saat ini gereja di seluruh dunia ini di satu sisi berpesta besar memperingati kenaikan Yesus ke surga, dan di sisi lain gereja harus tetap melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil, membuat tanda mujizat ketika masih di dunia ini, dan membaptis orang agar menjadi murid Yesus. Oleh karena itu ada 3 poin pokok yang harus kita lihat di dalam berita sukacita ini. Pertama, saudara-saudaraku, adalah berpesta besar memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, memberitakan Injil kepada semua makhluk, diawali dengan membaptis semua orang menjadi orang yang percaya atau menjadi murid Yesus. Yang ketiga, membuat tanda mujizat, mematikan sengat virus atau ulat-ulat binatang yang mematikan manusia. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berpesta besar memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukan diukur dari meriahnya perlengkapan pesta seperti pesta di dunia ini, bukan pula diukur dari dekorasi maupun dari menu makanan jasmani. Pesta besar yang dimaksud pada pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus karena pertama, semua gereja di saat ini memestakan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita menerima sukacita besar oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang menyediakan tempat di rumah Bapa di surga. Yesus akan datang memanggil, menjemput umatnya atau menjemput kita yang percaya padanya untuk masuk ke rumah Bapa di surga. Bukan seperti tempat yang dicari dan diperjuangkan oleh orang-orang di dunia ini, tempat yang dikapling manusia, bisa ketinggalan zaman, kurang strategis, kualitas dan harga makin lama boleh makin merosot. Oleh karena itu, tugas orang yang percaya di dunia ini adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kelak, mensyukuri dan mengimaninya, dan bersaksi Yesus Kristus yang telah menyiapkan tempat di rumah Bapa di surga. Tugas tentang bersaksi itu boleh kita lihat di dalam keterangan selanjutnya, saudara-saudaraku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil kepada semua makhluk dengan diawali membaptis semua orang. Salah satu wujud gereja yang hidup di dunia ini adalah bersaksi tentang kerajaan Allah yang direalisasikan
di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Artinya, semua teks Alkitab yang diberitakan dan didengar umat Kristen harus berpusat kepada kematian Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, serta berpusat juga kepada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan yang tidak berpusat kepada kematian, kebangkitan, serta kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga bukanlah berarti berita sukacita, melainkan sukacita yang semu, melainkan bagaikan dongeng oleh dunia ini. Pemberitaan dan pendengaran berita yang berpusat pada kematian Tuhan Yesus Kristus, yang berpusat kepada kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus, pasti menumbuhkan dan mendewasakan iman. Coba kita renungkan tadi dari epistel Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Oleh iman kita dibenarkan, oleh iman kita melihat dan mempercayai yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dengan kesaksian yang berpusat kepada kematian Yesus Kristus, berpusat kepada kebangkitan Kristus, dan berpusat juga kepada kenaikan Tuhan Yesus Kristus, juga memampukan kita membedakan yang baik untuk dilaksanakan dengan yang buruk untuk tidak dilaksanakan, serta menguatkan kita mengalahkan segala sengat roh jahat yang mematikan. Sejalan dengan pemberitaan Injil, saudara-saudaraku, gereja harus menjalankan baptisan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan menindaklanjuti dengan pengajaran pendewasaan iman. Karena demikian perintah Tuhan Yesus Kristus, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Oleh karena itu, di satu sisi boleh kita katakan, di dalam baptisan itu kita dibaptis di dalam darah Yesus Kristus, sehingga oleh kematiannya kita disucikan dan dibangkitkan oleh kebangkitan Yesus Kristus, dan kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, gereja harus tetap bersaksi, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Baptisan maknanya terikat menjadi milik Allah, terikat menjadi milik Kristus. Baptisan adalah urusan iman, bukan urusan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu tidak boleh ada sudah dibaptis percikan, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, dibaptis masa kecil, mau juga dibaptis dengan baptisan selam. Kalau masih ada orang dibaptis seperti itu, dia dibaptis di dalam nama apa? Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sisi lain, pemberitaan Injil bukan hanya untuk manusia, akan tetapi alamat berita Injil dan kerajaan Allah harus diwujudkan kepada semua makhluk dan terhadap alam. Penguasaan dan pengolahan alam, ladang, kebun, sungai, atau gunung, hutan, laut, ataupun udara harus dipelihara dengan bersih dan dengan keseimbangan, agar alam juga berpesta yobel, berpesta rogate, alam juga berrogate. Maksudnya langit, bumi, dan alam memuliakan Tuhan, menjadi berkat kepada manusia, bukan sebaliknya alam menjadi malapetaka bagi manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membuat tanda mujizat itu yang ketiga. Pesan membuat tanda mujizat benar-benar diingat oleh penulis Injil Markus, karena surah ini ditujukan kepada orang-orang Romawi yang berlatar belakang kafir.
Tradisi orang kafir adalah hidup di dalam tradisi ilmu gelap. Hidup sebagai dukun, ahli membuat virus yang mematikan terhadap sesama manusia sebagai kompetisi menaklukkan lawan untuk memperluas wilayah kerajaannya atau kekuasaannya. Bandingkan Bapak Ibu saudaraku, ketika Tuan Nommensen melayani di tanah Batak, beliau berhadapan dengan orang Batak yang masih dikuasai oleh ilmu hitam. Di dalam perjalanan waktu, ada anggota jemaat yang telah murni bertobat. Si anggota jemaat ini dekat dengan tempat tinggal Tuan Nommensen. Sebagai buah imannya, dari hasil pertaniannya umpamanya buah-buahan yang segar sering diantar ke rumah Tuan Nommensen. Sesekali ia mengantar makanan yang telah dimasaknya. Sebelum Tuan Nommensen memakannya, ia tentu berdoa, mendoakan yang mengantar makanan dan mendoakan makanan yang terhidang. Tuan Nommensen sedang memakannya dan sehat. Sisa makanannya diberikan juga kepada anjing peliharaannya, dan anjingnya juga sehat memakannya. Suatu ketika saudaraku, datang anggota jemaat yang baru Kristen namanya si Merdua Roha, mengantar makanan yang telah dimasak keluarganya. Dengan ikhlas Tuan Nommensen menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Ketika mau makan, makanan dipersiapkan di meja makan. Anjingnya Tuan Nommensen menghampiri Tuan Nommensen. Ketika Tuan Nommensen berdoa, si anjing bergerak perlahan-lahan dan menggigit, mengangkat daging ayam yang telah terhidang di atas meja. Sesudah doa berakhir, Tuan Nommensen menyaksikan daging yang terhidang sedang dimakan oleh anjingnya. Tuan Nommensen tercengang dan terus mengamati si anjing. Saudaraku, tiba-tiba 3 menit kemudian anjingnya muntah-muntah. Nommensen mengangkat anjingnya dengan kepala anjing ke bawah, kaki belakang anjingnya ke atas dua-duanya. Keluarlah semua daging yang bersama virus yang racun yang dimakan oleh si anjing. Lalu Nommensen memberi anjingnya makan gula dan memberikan minum teh manis untuk anjingnya. Si anjing sehat kembali. Tuan Nommensen tak jadi menyentuh makanan yang diantar oleh si Merdua Roha. Nommensen memakan makanan kebiasaannya, yaitu roti dan susu dan telur yang masih tersimpan. Saudaraku, inilah salah satu pengalaman orang percaya dan pemberita Injil. Kita juga mungkin punya pengalaman tersendiri sebagai pemberita Injil menghadapi roh-roh jahat, ilmu hitam di Asia ataupun di Indonesia ini. Namun kita tidak selalu menceritakannya saat berkhotbah. Karena apa? Karena tidak etis, bisa mengganggu isi khotbah, atau kita dikultuskan oleh anggota jemaat. Di dalam hal ini kita harus katakan, Tuhanlah yang bertindak pada mukjizat, manusia hanyalah sebagai alat. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja masih tinggal di dunia ini, dan di hari ini berpesta besar. Bersyukurlah karena kepada kita dianugerahkan Tuhan Yesus tempat abadi dan bahagia, yaitu rumah Bapa di surga. Tugas kita adalah memberitakan Injil kepada semua makhluk. Tugas kita bukan mengeksploitasi alam, bukan merusak alam, melainkan melestarikan dan memeliharanya agar dapat dinikmati
oleh anak cucu kita di kemudian hari. Kini dunia ini diancam oleh virus COVID-19. Sebagai umat yang diberi kuasa mematikan virus tersebut, kita tidak perlu panik. Akan tetapi kita harus bersama-sama mengikuti petunjuk praktis oleh protokol pemerintah. Stay home, bekerja dari rumah ke rumah melalui media elektronik, dan rajin cuci tangan, jaga keseimbangan, jaga jarak dengan sesama manusia, pakai masker bila di luar rumah, bersihkan pekarangan, waspadailah DBD, jaga stamina tubuh. Dan banyak lagi upaya-upaya untuk memerangi COVID-19 sebagai warga negara yang baik, sebagai umat Tuhan, garda terdepan memerangi COVID-19. Secara idealnya harus demikian. Akan tetapi banyak warga gereja dan masyarakat di sekitar kita mengalami dampak pandemik 19 ini, terancam tidak makan hari ini, apalagi untuk besok. Mungkin ada yang terancam frustrasi, mungkin ada yang jatuh kepada godaan cemburu sosial, mungkin ada yang tergoda menghalalkan segala cara untuk mencari sesuap nasi. Kini saatnya kita yang masih menikmati makanan bergizi teratur, merasakan penderitaan saudara-saudari kita dan membantu memberi solusi. Kepedulian memberi solusi, kepedulian membantu membuat solusi adalah wujud pemberitaan Injil dan bukti mengasihi Yesus Kristus. Di Matius 25 ayat 40, Yesus Kristus membuat satu perumpamaan. Segala sesuatu yang kamu perbuat kepada saudaraku yang paling hina, yang paling kecil ini, kamu adalah membuatnya kepadaku. Akan tetapi di ayat 45 juga Yesus katakan, apa yang tidak kamu perbuat kepada saudaraku yang paling hina, yang paling kecil ini, kamu tidak membuatnya kepadaku. Saudaraku, berbahagialah umat yang turut memberi solusi di posko peduli kemanusiaan dampak COVID-19 di HKBP Jambi 1 ini atau dimanapun berada. Bersyukurlah umat penerima bantuan peduli kemanusiaan yang adalah wujud nyata kerajaan Allah. Imanilah, aminilah, amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji Engkau atas kesetiaan-Mu memanggil kembali putra-Mu yang telah Tuhan utus ke dunia ini untuk menebus kami di dunia ini, dan telah naik ke surga mempersiapkan tempat di sisi-Mu untuk kami yang beriman kepadamu dan yang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk senantiasa mengimani janji anak-Mu Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Kuatkan kami untuk bersaksi di dunia ini. Kuatkan kami mengimani baptisan yang Tuhan materaikan dalam hidup kami, dalam hidup anak-anak kami, dalam hidup putra dan putri gereja-Mu yang masih muda, agar mereka tetap bersaksi sudah menjadi milik-Mu, sudah termeterai di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk menaklukkan kuasa roh-roh dunia ini, virus-virus penyakit yang bisa menyebar. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat menguatkan dan membimbing kami. Kami hanya bersandar kepada kekuatan-Mu. Kami memohon juga Engkau memberikan kekuatan buat umat-Mu yang terdampak COVID-19, agar jangan seorang pun terjatuh ke dalam pencobaan, melanggar hukum-Mu, dan berikan kekuatan, ketabahan untuk selalu proaktif melakukan kehendak-Mu. Berikan kekuatan buat pemerintah kami, mulai dari pemerintah atas presiden sampai ketua RT,
agar tetap satu bahasa, memimpin bangsa dan negara kami, terlebih-lebih mengendalikan pembatasan berkembangnya COVID-19. Berikan hikmat yang daripadamu buat para medis yang telah berjuang dengan setulus hati, agar mereka juga bersukacita memperoleh kekuatan yang daripadamu untuk mematikan virus yang sedang berkembang saat ini di sekitar kami dan di dunia ini. Sempurnakan doa kami ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita 1A, 1B, dan yang kedua. Dan kita bernyanyi dari buku Ende nomor 669, ayat yang pertama dan kedua. Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Karena itu marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu.
Jalanmu penuh rahasia, karena engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersamamu di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penetua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat berpesta rohani, pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga. Terima kasih.